close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Titi Ensia Channel. Semoga semua saudara-saudaraku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini saya akan membawa saudara-saudara ke patung Bauhinia di Wan Chai. Lapangan Bauhinia Emas adalah sebuah kawasan terbuka di Wan Chai, Hong Kong. Lapangan tersebut dinamai dari patung raksasa emas di tengah lapangan. Lapangan ini terletak di pusat pameran di konvensi Hong Kong, tempat upacara penyerahan Hong Kong dan pembentukan daerah administratif khusus Hong Kong digelar pada bulan Juli 1997. Patung yang berupa bunga Bauhinia berwarna emas memiliki tinggi 6 meter. Bagian utamanya terdiri dari Bauhinia pada dasar tiang granit merah di atas piramida. Patung ini dianggap sebagai lambang penting bagi orang Hong Kong setelah penyerahan. Pada hari kedua tahun baru Imlek dan Hari Nasional Republik Rakyat Tiongkok, lapangan diterangi oleh pertunjukan kembang api. Bauhinia juga telah dijuluki pocong emas oleh penduduk setempat. Patung Bauhinia ini berseberangan dengan Tsim Sha Tsui ya teman-teman, dipisahkan oleh laut. Di lapangan Bauhinia ini kita bisa berfoto-foto karena tempatnya sangat indah, bagus-bagus. Dulu itu banyak sekali orang-orang berdatangan berpariwisata ke tempat ini. Tokoh-tokoh kartun pun ada di lapangan Bauhinia ini teman-teman. Di lapangan ini juga cocok untuk berolahraga dan telah didirikan monumen berdirinya patung bunga emas Bauhinia dan disahkan oleh pemerintah Hong Kong. Semua keterangan ada di monumen ini ya teman-teman. Ada translate-nya bahasa Inggris. Lapangan ini sangat terawat ya teman-teman, dijaga kebersihannya, ada setiap hari yang membersihkan lapangan ini. Di lapangan ini banyak sekali didirikan patung tokoh-tokoh kartun ya teman-teman, jadi kita bisa berfoto ria di tempat ini. Patungnya juga bagus-bagus. Habis dari sini kita lanjut ke Admiralty, tamannya gedung pemerintahan Hong Kong. Di taman sebesar ini banyak sekali yang datang, mulai dari warga Hong Kong, warga asing. Kita sebagai migran pun ada di sini. Bendera merah putih berkibar. Selamat hari kemerdekaan 17 Agustus. Admiralty adalah perluasan timur dari distrik pusat bisnis berdekatan tetapi terpisah dari kawasan sentral di Pulau Hong Kong.
Tempat ini terletak di ujung timur distrik Tengah dan Barat yang berbatasan dengan Wancai di sebelah timur dan Pelabuhan Victory di sebelah barat. Nama Admiralty menunjukkan pada mantan dermaga Admiralty yang bertepatan pada Pangkalan Angkatan Laut. Dermaga tersebut dibongkar saat reklamasi lahan dan perkembangan di utara sebagai Pangkalan Angkatan Laut HMS Tamar. Nama kantonisnya Admiralty adalah Kamchong yang berarti lonceng emas, merupakan pada lonceng berwarna emas yang digunakan untuk ketepatan waktu di Barak Wellington. Sejarah dari daerah Admiralty ini dikembangkan sebagai area militer oleh Angkatan Darat Britania Raya. Mereka membangun Barak Wellington, Barak Murray, Barak Victory, dan dermaga Admiralty pada masa tersebut. Setelah urbanisasi sebagian pantai utara Pulau Hong Kong, area militer memisahkan daerah urban tersebut. Pemerintah Hong Kong beberapa kali mencoba untuk mengambil lahan dari Angkatan Darat Britania untuk menghubungkan dua daerah urban, tetapi militer menolak. Tidak sampai pada tahun 1970-an bahwa lahan tersebut secara bertahap dikembalikan ke pemerintah dan diubah menjadi taman dan gedung komersial. Saat demonstrasi Hong Kong 2014 atau juga disebut sebagai revolusi payung, sebagian besar area tersebut dipenuhi oleh pemilik hak yang menjulukinya sebagai lapangan payung. Kita lanjut ke gedung Sky 100. Gedung Sky 100 tingkat ini menawarkan pemandangan 360 derajat panorama Hong Kong Victory Harbour yang terbesar. Dari lantai 100 gedung ICC kita bisa melihat megahnya kota Hong Kong yang dihiasi gedung-gedung tinggi, pelabuhan, bukit, dan laut. Untuk bisa masuk ke gedung ICC di tingkat 100, kita harus membayar tiket sebesar kurang lebih $150 Hong Kong. Di dermaga ini banyak sekali hiburan yang bisa kita nikmati, dari nyanyian, dari datangnya kapal-kapal. Di dermaga ini khususnya akhir pekan banyak sekali dipenuhi orang-orang yang ingin bepergian naik feri ataupun kapal ya teman-teman. Setelah ini kita lanjut ke kincir angin. Kincir angin ini kita bisa menaikinya dengan membayar tiket per orang $20 Hong Kong ya teman-teman. Dan atraksi ini akan mengajak kita berputar selama 20 menit untuk menikmati pemandangan 360 derajat Hong Kong hingga ketinggian 60 meter. Dari atraksi ini kita bisa melihat di sebelah utara, tepatnya di seberang Victory Harbour, tampak perairan Hong Kong yang dilalui sebagai jenis kapal dari feri bergaya tradisional hingga kapal kargo. Terlihat pula distrik Tsim Sha Tsui yang ramai oleh gedung-gedung tua dan baru. Tempat ini bisa dicapai dengan menggunakan MTR, turun di stasiun sentral lalu keluar dari pintu A menuju Central Ferry. Bisa pula turun dari stasiun Hong Kong lalu keluar pintu A2 menuju Central Ferry. Dan sekian dulu jalan-jalannya, saya ucapkan terima kasih. Bila ada kekurangan info dari saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.